Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prayanta Vindia Putra dengan NRP 5026241027. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana kita akan menyelesaikan challenge 1 dan challenge 2, yaitu di sini kita akan membuat desain seperti ini, seperti berikut. Dan kemudian kita harus buat dengan static routing. Dan kemudian untuk challenge yang kedua kita akan buat dengan dynamic routing. Jadi di sini kita akan menghubungkan antar PC yang berbeda jaringan ya teman-teman. Jadi langsung saja bisa kita mulai. Nah, paling pertama kita pasang terlebih dahulu PC-PC-nya ya teman-teman. Jadi sini kita pasang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita rapikan sedikit ya teman-teman ya. Jadi biar enak dilihatnya. Nah, dari sini kemudian kita akan berikan switch ya teman-teman ya. Kita berikan switch. Nah, setelah itu kita hubungkan. Nah, dari sini jangan lupa untuk kita berikan jaringan ya untuk PC-PC-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 2 PC. Ini kita akan jadikan satu jaringan. Jadi di sini total kita sudah membuat 4 jaringan ya. Jadi untuk masing-masing ininya configuration IP-nya di sini kita letakkan 192.168.1.2. Nah, ini tuh untuk jaringan yang pertama. Jadi yang di bagian kiri ini kita akan berikan jaringan 1.0 ya teman-teman. Saya copy untuk mudah, jangan lupa di enter supaya kita dapat subnet masknya. Itu cukup penting teman-teman, jadi jangan lupa dilakukan ya. Jadi langsung kita buka juga PC yang satunya ini, lalu kita masukin 1.3. Nah, kemudian untuk PC yang kedua di sini kita masukkan IP konfigurasinya, tapi kita menggunakan jaringan 2.0. Nah, jadi 2.2 ya teman-teman. Jangan lupa kita tekan enter, lalu kita buka PC satunya. Sini 2.3. Nah, kemudian untuk switch yang kedua ini kita akan gunakan konfigurasi yaitu 192.168.3.1 3.2 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita pakai 3.2 karena di sini jaringan yang ketiga ya. Jadi jaringan 3.0 kita buat jaringannya berbeda. Nah, kemudian di sini kita gunakan 3.3. Nah, kemudian yang di akhir PC 6 dan PC 7, atau kalau dari 1 sampai 8 ya PC 7 dan 8 ya teman-teman. Jadi di sini kita masukin jaringan keempat 4.2 dan juga 4.3. Nah, setelah itu alangkah baiknya kita berikan label terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan untuk mempermudah pengerjaan kita ya, pengerjaan challenge-nya supaya lebih mudah. Kita tuliskan labelnya. (3.3) ini keliru ya teman-teman ya. Saya ubah dulu 3.2. Oke. Nah, kemudian kita tambahin note lagi untuk jaringan yang keempat 4.2 dan juga 4.3. Nah, kurang lebih sudah seperti ini ya teman-teman. Ini kita pasin dulu, kita taruh di bawahnya saja biar gampang dilihat. Oke.
Nah, jadi teman-teman, setelah kita menambahkan PC dan menambahkan jaringannya ya teman-teman, sekarang kita tambahkan routernya. Nah, di sini kita akan menggunakan router 2911 ini karena memiliki lebih banyak port ya istilahnya. Jadi lebih mudah untuk menghubungkannya. Nah, kita tambahkan. Nah, kemudian bisa sekaligus diganti ya supaya nggak bingung nanti. Nah, setelah ini kita sambungkan menggunakan kabel ya. Nah, kita sambungkan ke bawah, kita sambungin ke switchnya masing-masing. Nah, ini biar lebih enak dilihatnya, kita pasin agak naik, dan ini oke, sudah pas. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, kita akan menghubungkan nih, kita akan membuat jaringan di masing-masing router dan di masing-masing sudutnya bagiannya. Ini kan di sini ada 2 bagian, ada 3 bagian, 2 bagian. Nah, jadi kita akan menghubungkan atau membuat jaringan yang menambahkan jaringan supaya bisa terhubung. Kita mulai dari bagian sini. Nah, kita karena di sini 0,0-nya mengarah ke bawah, otomatis kita harus mengikuti jaringan 1.0. Maka dari itu di sini akan saya berikan 1.1. Kita enter, subtrade mask keluar, lalu kita tekan on. Nah, bila sudah dinyalakan, kita masuk ke bagian gigabit Ethernetnya, yaitu 01. Nah, di sini kita akan membuat jaringan baru agar bisa menghubungkan antar router. Jadi di sini kita akan letakkan jaringan baru, yaitu 5.1. Kita enter, jangan lupa kita tekan on. Nah, di sini harus kita tuliskan ya teman-teman, harus kita beri label untuk mempermudah ya. Jaringan 1.0. Nah, di sini kita tuliskan juga ya untuk yang lainnya, kurang lebih. Nah, ini supaya mudah ya. Nah, kemudian kita tuliskan jaringan 2.0, jaringan 3.0, dan di sini jaringan 4.0. Nah, kemudian supaya lebih mudah, langsung saja ya kita buat labelnya juga di sini. Untuk yang bagian atas sih jaringan 5.0, otomatis sih nanti akan kita masukkan 6.0 saja ya. Kita urutkan saja supaya mudah. Dan yang ini kita masukin 7.0. Nah, setelah itu ini kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kemudian kita masukin yang lain dulu aja ya, sebelum kita nambahin label untuk masing-masing jaringan di routernya. Jadi kita akan masuk ke bagian 0.0. Di sini 0.0 berada di sini, bagian yang kiri. Nah, bagian yang kiri tadi kan sesuai dengan 5 jaringan 5.0. Jadi di sini kita masukin jaringan 5.2. Karena tadi 5.1 sudah di bagian yang gigabit Ethernet 01 yang router 0 ya teman-teman. Jadi di sini kita on. Kemudian untuk yang satu, nah di sini yang satu ngarahnya ke kanan nih teman-teman. Jadi dia masuk ke jaringan 6.0. Maka dari itu kita masukin yang 6.1. Nah, kemudian untuk gigabit Ethernet 2, ini kita bisa lihat nih, dia menuju ke jaringan 2.0. Jadi kita masukin 2.1. Nah, udah selesai. Kita sekarang masukin yang ini, yaitu yang router 2 ya teman-teman, atau router 3. Nah, di sini kita masukin 0.0-nya dulu. 0.0-nya yaitu di bagian kiri, yaitu masuk di jaringan 6.2. Jadi di sini kita masukkan 6.2. Kita on. Nah, kemudian untuk yang 01 ini mengarah ke kanan teman-teman. Jadi masuk ke jaringan 7.0, atau kita masukkan di sini 7.1 ya untuk IP address-nya si routernya.
Kemudian yang bawah karena mengarah ke 3.0 maka kita tentukan yaitu 3.1. Nah, sudah terhubung ya untuk yang ini, maka kita masuk ke yang terakhir yaitu router 3. Nah, di sini kita bisa lihat 0 gigabit Ethernet 0/0-nya yaitu ngarah ke jaringan 7.0. Jadi kita masukin 7.2. Karena 7.1-nya tadi sudah di sebelah kanannya router 2 ya teman-teman, atau router 3. Kita ngomongnya router sesuai namanya saja ya, router 2. Nah, kemudian untuk router 3 ini yang terakhir yaitu gigabit Ethernet 0/1 ngarah ke jaringan 4.0. Jadi di sini kita jadikan 4.1. Nah, jangan lupa teman-teman, setelah ini semua dihubungkan, nih kita fast forward. Nah, setelah semua di sini dihubungkan, jangan lupa sekarang PC-nya yang kita atur dulu teman-teman. Jadi PC-nya harus kita atur default gateway-nya. Jadi apabila misalkan di satu switch atau di satu jaringan itu tidak ada address yang dituju, maka otomatis default gateway akan diarahkan ke default gateway. Nah, default gateway-nya sendiri ini routernya ini teman-teman. Jadi di sini kita masukin ya. Kita masukin router yang pertama yaitu ada di 1.1 karena jaringannya itu sendiri. Nah, kemudian kurang lebih untuk yang ini juga sama ya teman-teman. Jadi kita masukin 1.1. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke PC yang selanjutnya. Karena PC selanjutnya terhubung ke router 2, jadi kita masuknya ke jaringan default gateway-nya router 2 teman-teman. Jadi di sini kita tulis 2.1. Jangan lupa di enter. Kemudian untuk PC 3 ya kurang lebih sama ya seperti PC 2 teman-teman. Jadi masuknya ke jaringan di router 2. Default gateway-nya adalah default gateway router 2. Nah, untuk yang ini maka otomatis ke router 3 ya. Kurang lebih sama lah teman-teman. Jadi dimasukin sesuai routernya ya, sesuai jaringan yang ada di routernya. Kita masukin dulu. Nah, setelah kita masukin, lebih baik sebelum itu kita masukin nih label-label untuk masing-masing routernya. Kenapa? Supaya kita tidak bingung teman-teman. Jadi di sini kita masukin jaringannya 1.1 dan yang di sini kita masukin 5.1. Nah, yang di sini kita masukin jaringannya yaitu 5.2 dan untuk yang ke arah bawah 2.1. Dan untuk yang ke arah kanan 6.1, cukup banyak ya untuk satu router. Nah, kemudian yang di sini 6.2 kan sesuai yang kita masukin tadi. Yang di sini kita masukin 3.1 dan yang di sini kita masukin 7.1. Nah, untuk router yang terakhir yaitu router 3 kita masukkan 7.2 ya teman-teman. Nanti kan 7.2 ya. Nah, dan untuk default gateway-nya dari routernya itu 4.1. Nah, ini kita pasin dulu ya teman-teman. Jadi biar nggak bingung. Taruh di atas sini aja ya biar nggak mengganggu yang bawahnya nih teman-teman. 6.2.1 dan 7.2 dan di sini 4.1. Nah, ini kita taruh sini aja. Nah, ini taruh sini ya teman-teman. Kita taruh sini juga. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk labelingnya. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu kita akan membuat static route untuk masing-masing router ya. Nah, ini tuh dilakukan karena misalkan nih kita ngirim dari PC 0 ke PC 2. Nah, si router 0 ini dia tuh tidak akan tahu dia itu harus ngirim ke jaringan mana. Jadi kita akan buat static route ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi otomatis langsung saja kita buka di router 0. Nah, di sini kita akan tuliskan statiknya. Nah, di sini logiknya adalah apabila kita mau ke jaringan 2.0 ya. Di sini kan jaringannya ada banyak nih PC-PC-nya yaitu sebentar ada 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Jadi masing-masing router nanti pastinya akan memiliki 3 static routes atau 3 logic ya. Di sini kita tuliskan apabila mau ke 2.0
subnet masknya otomatis 255 255 255 0 karena kelas C 192 ya teman-teman. Nah, maka dia harus melalui, dia tuh melalui yang terhubung di seberangnya, yaitu ini jaringan 5.2 gitu teman-teman. Jadi kita harus tulisin 5.2. Nah, ini kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada ya untuk jalurnya. Nah, kemudian bisa kita langsung lanjut ke router selanjutnya. Maksudnya router selanjutnya ini static route selanjutnya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan ada banyak nih. Bisa jadi dia mau ke 3.0, bisa jadi mau ke 4.0. Jadi harus diulangi sebanyak 3 kali. Nah, di sini kurang lebih sama ya teman-teman, karena mau bagaimanapun juga dia melalui yang ini gitu, terhubungnya yang ini. Jadi tetap 5.2. Nah, kemudian apabila 4.0 itu juga sama teman-teman. Nah, oke, sudah ya. Nah, ini sudah cukup. Kemudian kita langsung lanjut ke router selanjutnya, yaitu router 2. Nah, di router 2 ini ada 3 jaringan juga teman-teman yang bisa dikunjungi. 1.0 dan subnet masknya kita tulisin dulu 255 255 255 0 kelas C. Nah, apabila dia mau ke 1.0 ini yang agak ribet teman-teman, karena beda-beda kunjungannya. Karena di tengah ya teman-teman, bisa ke kiri bisa ke kanan gitu. Jadi kalau misalnya mau ke 1.0 dia harus ke 5.1 karena yang terhubung ke router di jaringan 1.0 tuh 5.1 ini teman-teman. Nah, jadi kita tambahkan. Kemudian dia bisa jadi juga mau ke 3.0. Jadi kalau kita mau ke 3.0 maka kita harus ke jaringan 6.2 teman-teman. 6.2. Kita add. Nah, ini juga berlaku untuk 4.0 karena yang terhubung kan jaringan ini doang teman-teman. Jadi ya jalan ke sini, jangan dibikin jalan ke sini, nanti juga nggak ngerti gitu. Jadi tetap harus di tempat yang sama, cuman kita tambahin logiknya kalau misalkan mau ke 4 atau mau ke jaringan ketiga gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk router yang ke 2, router 2 teman-teman. Namanya ya router 2. Nah, di sini kurang lebih sama ya seperti yang router sebelumnya. Jadi ada 2 jalan kalau mau ke 1.0, kalau mau ke 2.0 atau ke 4.0. Nah, kalau misalkan mau 1.0 maka pastinya ke arah 6.1. Nah, ini juga berlaku 2.0 teman-teman. Nah, setelah itu apabila mau ke 4.0-nya maka dia harus ke yang kanan ini teman-teman, yaitu 7.2. Oke, nah kemudian kita masuk ke router yang terakhir, router 3. Kalau misalkan mau ke 1.0 dan kita masukin subnet masknya, dia harus ke 7.1. Nah, ini gampang teman-teman karena semuanya satu arah. Jadi dia di pojok kanan, jadi dia ke kiri semua dan pastinya cuma ke sini gitu. Jadi ini kita add. Nah, kemudian kita tambahin semuanya ya, 2.0 dan 3.0. Oke, jadi setelah kita hubungkan, harusnya ini kurang lebih sudah bisa terhubung ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja untuk mempermudah ya, kita akan gunakan ping supaya kita bisa tahu nih jalannya seperti apa. Kita pakai metode simulation. Nah, kemudian di sini kita akan ping ya teman-teman. Kita akan ping sebelum itu di sini kita show none dulu ya teman-teman. Jadi biar mudah, di sini kita ICMP-nya kita edit. Di sini kita ICMP-nya kita tekankan. Jadi kita hanya ICMP saja. Nah, kemudian kita akan coba ping teman-teman di command prompt. Kita ping. Nah, kita akan coba ping ke berapa PC ini, berapa jaringan? 1, 2, 3 3 ya, dengan PC yang jaringan 3 jaringan berbeda. Kita mulai dari jaringan yang kedua dulu teman-teman. Oh ya, di sini tidak bisa copy paste ya. 192 168 2.2. Nah, ini akan kita coba ping. Oke, itu sudah mulai terlihat ya. Kita bisa minimize dulu. Kita coba cek, kita ujikan. Nah, di sini sudah berjalan ke sana.
Ini mungkin akan berulang-ulang prosesnya karena butuh pengenalan terlebih dahulu ya. Jadi belum tentu langsung berhasil, tidak apa-apa. Nah, ini sudah kita bisa lihat sudah nyampe di situ. Nah, diulang lagi. Karena memang butuh proses pengenalan dulu nih teman-teman gitu. Nah, ke sini. Kemudian nyampe ke sini teman-teman. Nah, kemudian balik lagi nih. Jadi udah sampai ya ke PC 2, kita balik lagi untuk memastikan apakah terhubung gitu. Nah, terhubung ya teman-teman. Jadi jaringannya sudah berhasil. Nah, jadi setelah tadi kita coba ke PC 2 terhubung ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung masukkan, kita coba ping lagi, cuman kita akan pindah ke yang PC 4, PC 5 atau PC 6, PC 7. Di sini kita masukin lagi command prompt-nya. Nah, tapi di sini kita masukinnya jaringan 3.2 untuk mencoba. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Mungkin kurang lebih butuh waktu pengenalan terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita coba lagi. Nah, di sini terlihat ya sudah nyampe, tapi diulang lagi karena memang butuh proses untuk mengenal. Nah, nyampe ya teman-teman, jadi nyampe di PC 4 atau ke jaringan 3.0. Nah, kemudian balik dan sampai. Jadi bisa ya teman-teman terhubung. Nah, terhubung ya teman-teman. Dan ini pun juga harusnya berlaku untuk PC 0 ke PC 6. Cuman ya kita juga coba ya, kita buktikan apakah memang berhasil terhubung atau tidak teman-teman. Jadi langsung saja kita coba ping baru. Di sini kita pingnya jaringan 4.2. Kita enter. Kemudian kita lihat ya di sini seperti biasa proses pengenalan. Nah, ini agak geser. Sampai sini dan diulang karena ya tadi kurang lebih sama ya. Nah, diulang lagi. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah berhasil mengarah ke sini ya teman-teman. Dan berhasil turun dan ke PC 6. Kemudian kembali ke router 0. Turun ke PC 0. Jadi terhubung ya teman-teman. Nah, apabila kita ujikan di real time, kita coba simple PDU. Kita pastikan dulu. Oke, sudah successful ya. Nah, kemudian di sini kita coba. Nah, ini successful. Nah, di sini proses pengenalan dulu ya teman-teman. Nah, terus successful. Kita coba ke sini successful. Kita delete ulang jadi biar nggak penuh. In progress. Failed dulu nih. Nah, tapi kita coba lagi successful. Yang ini juga successful karena tadi sudah dicoba ya. Nah, ini in progress dulu. Failed nih teman-teman. Nah, terus kita coba lagi successful. Jadi sudah terhubung ya teman-teman untuk PC beda jaringan dan menggunakan static root. Nah, kemudian kita akan masuk ke challenge yang berikutnya yaitu dynamic root. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan langsung lanjut ke challenge yang kedua ya teman-teman. Jadi challenge yang kedua ini kita akan menghubungkan kita akan menghubungkan hal yang sama, yaitu kita kembali ke modul terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menghubungkan desain yang sama, jaringan dengan jaringan yang berbeda-beda, tapi kita akan buat dengan dynamic routing. Nah, jadi di sini kita tidak akan menggunakan static root, tapi kita akan menggunakan dynamic root. Nah, dari sini kita buka terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah ya teman-teman, jadi static rootnya kita hapuskan terlebih dahulu supaya kita bisa membuktikan nih apakah dynamic routingnya ini nanti akan berhasil atau tidak ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja yang pertama-tama di sini kita sudah menghapus nih router 0 dulu ya teman-teman. Kita sudah menghapus static rootnya. Kemudian kita langsung masuk ke RIP ini dan memasukkan kita hubungkan nih. Jadi kita akan menghubungkan di router itu tuh jaringan apa aja sih yang terhubung. Nah, kita bisa lihat nih dari kabelnya, dia itu terhubung dengan jaringan 1.0 dan 5.0 teman-teman. Jadi kita masukin jaringannya 1.0,
dan juga kita masukin jaringannya 5.0. Nah, sudah nih teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke yang router 2, router 1. Tadi kan router 0. Nah, tapi kita hapus-hapusin dulu teman-teman. Untuk static rootnya kita masukkan. Nah, dari sini dia terhubung ke 3 teman-teman, 3 jaringan. Karena kita bisa lihat dia di pertigaan istilahnya ya. Ada 2.0, 5.0, dan 6.0. Jadi kita masukin 2.0, 5.0, dan yang terakhir 6.0. Nah, setelah itu kita akan masuk ke yang bagian sini. Kurang lebih sama. Statiknya jangan lupa dihapus terlebih dahulu supaya supaya kita bisa membuktikan bahwa dynamic rootnya berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 jaringan ya, karena di tengah-tengah juga, yaitu jaringan 6, jaringan 6.0, jaringan 3.0, dan jaringan 7.0. Nah, kemudian untuk yang di ujung hanya 2 jaringan yang terhubung ya. Jangan lupa statiknya dihapus. Nah, dari sini kita tuliskan dia ada di 7.0. Nah, jadi lupa ditulisin fullnya ya teman-teman. Nah, kemudian dan juga 4.0. Nah, ini sudah terhubung teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita masukin, kita coba ping ya teman-teman. Kita coba ping dulu supaya kita bisa tahu ya proses perjalanannya. Jadi kita command prompt dan kemudian kita tuliskan ping 192.168. Kita coba di 2.2. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Pertama masih butuh proses. Nah, kemudian mungkin tidak akan sekali coba berhasil ya, karena butuh pengenalan terlebih dahulu. Nah, kita ulangi lagi. Ke sini, ke router 1, turun, dan nyampe ke PC 2. Jadi berhasil ya teman-teman. Berhasil ke PC 2. Nah, sekarang kita kembali ke router 0, masuk dan kembali lagi ke PC 0. Jadi berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ping, tapi kita coba pingnya ke jaringan yang ke sana. Kita enter. Kita coba ya teman-teman. Nah, di sini dari router 0 akan jalan ke router 1. Kemudian dari router 1 jalan ke router 2 nih teman-teman. Dan kembali lagi. Jadi butuh pengenalan teman-teman. Jadi nah, ini udah sampai nih di router 2. Kita turunin nyampe ke switch mengantarkan ke PC dan kembali lagi. Kemudian dia balik lagi ke router 0 untuk ngabarin nih ke PC 0. Berhasil nyampe gitu. Nah, berhasil ya teman-teman. Nah, ini juga kalau kita ujikan juga kurang lebih sama teman-teman. Jadi berhasil juga teman-teman. Ini kita ulangi. Kita coba ke 4.2. Jadi kita coba ke PC 6 teman-teman. Jadi langsung saja. Nah, ini dari router 0 akan ke router 1, kemudian akan ke router 2, ke router 3, dan diulangi lagi karena butuh pengenalan. Kita ke sana dulu ya. Nah, di sini sudah nyampe nih di router 3, turun. Jadi bisa ke PC 6. Kemudian PC 6 balik lagi nih ke routernya dan twing dan turun ke PC 0. Jadi successful teman-teman. Jadi berhasil ya teman-teman. Nah, di sini untuk membuktikan apakah sudah berhasil, kita lihat lagi ya static rootnya. Di sini sudah tidak ada ya untuk masing-masingnya. Nah, sudah tidak ada. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil menghubungkan melalui dynamic root. Nah, kita coba simple PDU. Ini successful, in progress. Nah, pengenalan successful. Ini kita coba ke sini. Successful. Butuh pengenalan, fail. Tapi kita coba lagi, maka successful. Yang ini juga successful. Yang ini successful, yang ini successful. Nah, kemudian kita coba yang ini successful, yang ini butuh pengenalan. Nah, fail teman-teman, tapi kita coba lagi langsung successful ya. Nah, ini berlaku juga yang ini successful dan successful.
Kemudian kita coba PC yang ini, kita hubungkan ke yang ini, successful teman-teman. Successful juga, kita hubungkan yang ini, kita hubungkan yang ini, sukses teman-teman. Kemudian kita hubungkan yang terakhir, kita hubungkan ke yang sini, ke yang ini, dan juga yang ini. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi sudah terhubung nih antar PC dengan dynamic root. Nah, kalau menurut saya sendiri memang dynamic root ini lebih mudah ya teman-teman dibandingkan static root. Mengapa? Karena static root ini tuh, kalau static root tuh kita diharuskan membuat logic. Jadi apabila kita mau ke jaringan ini, maka kita harus melewati mana? Jadi melewati jaringan mana gitu teman-teman. Jadi terkesan agak ribet dan kita harus menuliskan lebih banyak. Apabila kita tuliskan di dynamic root itu kita hanya menuliskan jaringan apa saja yang terhubung. Nah, di sini kita bisa lihat jaringannya di kabel ini tuh jaringan 5.0 dan jaringan 1.0. Jadi cukup menuliskan dua ini saja dan sudah bisa terhubung ke segala arah. Dan untuk static root sendiri kan memang dia harus ke satu-satu ya. Apabila mau ke router 1, apabila mau ke PC, apabila mau ke router 1 targetnya, apabila mau ke router 2 targetnya, mau ke router 3 targetnya. Jadi jaringan-jaringan targetnya sendiri harus dituliskan semua gitu. Tapi kalau misalkan kita gunakan dynamic root, kita cukup menuliskan jaringan yang ada di sekelilingnya saja. Nah, di sini kan router 0 ini terhubung ke jaringan 5.0 dan 1.0. Jadi cukup masukin ini. Begitu juga dengan router 1. Router 1 ada 2.0, 5.0 dan 6.0 gitu teman-teman. Jadi cukup sekian untuk pembahasan challenge 1 dan challenge 2 ini, yaitu menghubungkan PC yang berbeda jaringan menggunakan static root maupun dynamic root. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.